Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jika Anda percaya bahwa Tuhan Maha Besar, maka Anda tidak akan takut untuk bisa bermimpi besar. Masih di Impossible, inspirasi Henny Sri Sundani. Dari Impossible jadi Unpossible. Kamu mendapatkan penghargaan sebagai Top 30 Social Entrepreneur Asia dari majalah Forbes Asia, ya. Bisa diceritakan nih, gimana akhirnya kok mereka bisa tahu dengan apa yang kamu lakukan dan akhirnya kamu bisa mendapatkan penghargaan itu? Iya, sebenarnya nggak tahu persis juga ya gimana cara mereka menemukan saya. Tapi selama ini yang saya lakukan bersama suami dan juga teman-teman di komunitas, yang kami lakukan adalah konsisten, terus melakukan apa yang kami percayai bahwa itu bisa mengubah masa depan banyak orang. Dan kami selalu share kegiatan itu di sosial media, karena kami tahu bahwa menjadi orang baik saja belum cukup. Tapi orang baik itu harus menggerakkan kebaikan gitu. Dan itu semangat itu yang menjadi value yang selalu kami pegang. Hingga pada akhirnya ketika waktu itu saya sedang di Mekah waktu itu, sedang melaksanakan umroh. Saya ditelepon oleh salah satu orang dari Forbes untuk wawancara. Katanya saya bilang, mohon maaf saya tidak sedang dalam kondisi siap diwawancara. Saya bilang seperti itu. Akhirnya beliau minta alamat email, saya kasih, dan katanya nanti akan dikirimkan seperti itu. Saya buka emailnya gitu, congratulations segala macam gitu. Awalnya saya pikir itu hoax gitu kan, lagi musim ya gitu. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Tapi ya itu tadi. Mungkin itu salah satu cara Allah itu untuk mengatakan bahwa jalan yang kamu pilih itu bukan jalan yang salah gitu. Meskipun perjuangannya itu nggak mudah, tapi itu jalan yang benar yang memang harus kamu tempuh. Kami sangat bahagia karena selama ini mungkin kami lebih banyak bekerja saja gitu, dan yang kami lakukan ya hanya share-share di sosial media saja. Ternyata itu juga didengarkan oleh banyak orang seperti itu. Perjalanan kamu cukup panjang dan berliku-liku, dari sejak SD harus jalan jauh, melewati hutan, sekolah, harus melewati antar negara demi menyelesaikan jadi sarjana. Dari segala macam orang yang mungkin selalu membantu kamu di setiap perjalanan, menurut kamu siapa orang yang paling berperan dalam kesuksesan kamu ini? Emak sih. Iya. Kalau saya bicara tentang emak tuh, emak memang tidak sekolah, tapi saya melihat emak tuh sosok yang sangat terdidik sekali. Mungkin memang emak tidak belajar di bangku sekolah gitu, tapi emak belajar dari kehidupan yang dia jalanin seperti itu. Dan yang saya ingat dari emak itu tidak pernah mendikte saya untuk jadi seperti apa, untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi yang selalu melakukan itu selalu memberi keteladanan bagaimana caranya untuk berbuat baik kepada orang lain dan kebahagiaan seperti apa yang bisa didapatkan. Emak itu sudah seperti malaikat yang memang Allah kirimkan itu untuk menjaga saya gitu. Karena ketika saya sudah menikah, nggak berapa lama emak meninggal seperti itu. Karena emak mungkin melihat bahwa saya udah berada bersama orang yang tepat seperti itu. Sudah ada yang menjaga dan mungkin tugasnya sudah selesai dan dia juga sudah yakin bahwa cucunya juga bisa menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan banyak orang. Berarti emak sempat ketemu dong dengan suaminya yang seorang insinyur itu. Iya. Apa komentar emak, Mas? Saya belum pernah membawa laki-laki ke rumah gitu. Jadi ketika waktu itu suami saya mau melamar gitu, langsung ke rumah gitu. Saya bilang tentang beliau siapa gitu. Terus saya bilang bahwa saya akan menikah seperti itu. Dan satu hal yang saya ingat ketika saya menikah, emak tidak ada di rumah, tidak melihat saya menikah dengan dengan suami saya saat itu. Emak memilih tinggal di rumah Uwa waktu itu karena mungkin emak selama ini nangis terus gitu. Kenapa emak nangis terus? Iya, mungkin melihat bahwa selama ini perjuangan saya begitu panjang gitu. Sampai akhirnya saya bisa menikah gitu di titik itu. Jadi itu tangisan haru pasti ya? Iya. Tangisan haru karena semua doanya juga diwujudkan oleh Yang Kuasa. Sebagai seseorang yang
selalu percaya akan mimpi-mimpinya, sama seperti saya tuh pasti punya mimpi-mimpi berikutnya nih. 10 tahun mendatang mau seperti ini, seperti itu. Nah, kalau Henny sendiri saya yakin pasti punya mimpi-mimpi ke depannya. Iya, saya ingin lanjutin kuliah lagi gitu. Begitu juga suami saya gitu, ingin lanjutin lagi. Dan mungkin itu mimpi pribadi yang ingin kami raih. Dan untuk komunitas sendiri kami ingin bisa mendirikan sekolah, training center seperti itu supaya bisa mewadahi lebih banyak anak-anak lagi. Jadi saat ini penerima manfaat dari saat ini kami yayasan, jadi penerima manfaat dari yayasan kami itu baru sekitar 150.000 orang dari Aceh sampai Papua. Kami berharap tahun depan bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di Indonesia. Seperti Amin ya. Terus menyebarkan kebaikan. Amin. Oke. Nah, mumpung ada Mbak Henny di sini dan sudah melalui banyak hal, mungkin pesan dari Mbak Henny untuk orang-orang yang kurang beruntung seperti Mbak Henny, tapi bisa mengejar mimpinya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk mereka? Iya, saya percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan dan saya sudah buktikan itu. Jadi kalau misalkan ada di luar sana ada anak-anak yang terlahir mungkin sama seperti saya, kondisinya itu bukan alasan untuk tidak memiliki mimpi dan berjuang untuk meraih mimpi-mimpi itu. Baik. Banyak sekali pembelajaran yang saya ambil dari kehidupan Henny Sri Sundani. Inilah 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, manusia hidup bukan hanya sekedar menerima nasib, tapi juga berjuang untuk mengubahnya. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang tidak berarti, asalkan semua dilakukan dengan kesungguhan hati. Dan yang ketiga, segala hal yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah kesempatan. Hargai dan gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi manusia yang berguna. Oke? Dan terima kasih sekali lagi Anda sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Saya Mary Riana dan Henny Sri Sundani pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I'm Possible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,